Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di acara Talk Show Home, yaitu talk show di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini dan sesi kali ini kami mendatangkan sosok inspiratif buat teman-teman semuanya, khususnya bagi para anak-anak muda ya. Nah, langsung saja kami panggilkan yaitu sosok inspiratif yaitu Mas Bramantio. Silakan Mas, bisa duduk di sini. Oke, terima kasih Ya. Mas Irman telah memanggil saya. Mungkin Masnya bisa langsung aja perkenalkan dulu Masnya siapa, terus gimana? Oke, baik, nama saya Bramantio Dwi Gantoro. Saya dari Kota Batang, Jawa Tengah. Saya adalah fotografer tentunya. Terima kasih telah diundang di Talk Show Home pada sesi hari ini. Ya, eh mungkin untuk sesi kali ini kita akan bahas sosok Mas Bramantio ini ya, yang mungkin dari awal mula merintis sebagai profesi sebagai fotografer, terus bagaimana di era yang sebelumnya lagi merintis, terus di era yang sekarang itu gimana gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas asal usulnya untuk Masnya sebagai fotografer itu gimana, terus buat awal-awal merintisnya Mas itu kan mungkin udah dari tahun-tahun sebelumnya ya, nggak langsung instan gitu ya. Nah itu mungkin bisa dijelasin tuh kayak Masnya dulu editnya masih pakai apa, terus untuk yang sekarang tuh gimana, terus tantangannya dan lain sebagainya Mas, gimana Mas? Oke, disclaimer sebelumnya saya itu terjun di dunia fotografi itu pada tahun 2020 pada era Covid tentunya. Nah, pada saat itu saya memakai kamera pertama kali saya beli itu kalau nggak salah Canon 60D. Nah, pada tahun itu Canon 60D itu masih mumpuni dan masih layak lah di Worth it tahun ya, itu Mas? ya, masih worth it. Hmm. Nah, pada saat itu saya juga pakai editingnya pakai Adobe Lightroom. Di HP itu apa udah di laptop? Pada saat itu di HP. Oh, masih di HP Ya, masih ya? di HP. Itu masih mumpuni banget ya Mas. Pada mungkin di era sekarang pun juga masih bisa ya, masih layak pakai ya. Cuman dari perkembangan zaman, perkembangan digital dari sekarang kan udah pesat tuh dari era Covid, terus habis Covid kan langsung pesat digital dan ada mirrorless, ada DSLR udah jarang sekarang. Sepertinya kalau memakai Canon 60D pada saat tahun ini mungkin kurang worth it, dan sekarang kan lebih mudah pakai mirrorless yang Mirrorless ya? simple. Oh, simple ya? Nah, kalau buat editing menurut saya lebih ke Photoshop sekarang Mas saya pakainya. Sekarang Photoshop. Iya, karena Photoshop itu kan biasanya kan Masnya kan kalau langsung dari kamera kan enak tuh. Oh, langsung ada wifi-nya kalau Nah, mirrorless ya? kalau mirrorless enak, dari ada fitur wifi dan langsung bisa di HP atau di PC kan itu enak. Oke, jadi untuk waktu itu kan memang kalau emang dari dulu kan berarti kan kalau kita memindahkan file kan harus pakai perangkat dulu deh, kayak OTG-nya OTG dulu, itu pakai perlu tuh. kabel dan lain-lain sebagainya. Berarti untuk yang era sekarang itu berarti udah lebih mudah gitu ya, Iya, langsung udah. dikonekkan gitu aja udah mudah. Ya berarti. udah mudah, sekarang serba enak Mas, kayak seperti di atau Photoshop pun kita ada terbarunya yang 2020, mulai dari 2022 kalau nggak salah itu tuh ada fitur AI yang bisa semisal Masnya mau pakai background ada awan-awannya tapi di foto aslinya tuh nggak ada lah, itu bisa tuh dipakein AI. Itu kan sekarang kan sekarang itu semakin modern dan fiturnya semakin canggih-canggih pada aplikasi Adobe Photoshop tentunya. Kalau di Lightroom mungkin belum ada fitur yang mumpuni seperti Adobe Photoshop. Terus ini kan itu kan biasanya kalau fotografer tuh mungkin yang saya ketahui, yang saya tahu juga biasanya ada tantangan tuh kayak penyimpanannya full lah kan, banyak menyimpan foto kan. Maksudnya itu gimana itu Mas? Kalau penyimpanan, kalau saya pribadi pakainya itu RAM biasanya. RAM kalau pakai enggak RAM. HDD, kalau enggak ya SD card. SD card itu banyak permasalahan di fotografer yang saya pengalaman sendiri ya. SD card itu kadang tuh dia tuh kadang connect, kadang enggak. Nah, itu tuh sekarang banyak yang SD card bajakan yang tentunya itu sangat tidak worth it ya untuk dibeli, apalagi dengan
sekarang kan enak ya, kayak di Shopee, di Lazada kan banyak yang menjual SD card kadang murah tapi penyimpanan gede. Itu menurut saya lebih bahaya, soalnya dia tuh bajakan dan pasti bakal nggak connect. Nah kalau masnya untuk biasanya kalau pas store sama klien itu pakai apa mas? Maksudnya ngirim filenya itu? Kalau ngirim filenya saya pakai Google Drive, kalau nggak kita langsung pakai album mas biasanya. Nah mungkin itu teman-teman ya, itu saja yang bisa kami simpulkan. Ya mungkin dari sosok inspiratif dari Mas Bram ini yang dari awalnya merintis ngedit pakai HP, terus lanjut, terus semakin berkembang pesatnya era zaman ini dan bahkan AI, kita harus berhati-hati dalam menggunakan software apapun ya. Jadi itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Bram ya. Terima kasih Oke, juga, kami Mas tutup Bram. di acara Talk Show Home kali ini. Selamat jumpa.